Halo sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih sudah mendengar dan berkunjung di channel YouTube saya ini, Rio Rama Baskara Official. Channel YouTube ini berbeda dengan channel YouTube saya yang sebelumnya. Kalau di channel sebelumnya itu yang saya tampilkan itu hal-hal yang bernuansakan hiburan gitu. Jadi untuk channel YouTube kali ini murni berdasarkan pengalaman, berdasarkan keilmuan, sehingga ada kemanfaatan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya untuk meraih sebuah hiburan secara virtual, tetapi ada pengetahuan yang bisa kita dapatkan gitu. Kali ini saya coba untuk berbagi pengalaman tentang sesuatu yang pernah saya dalami, yang pernah saya telusuri sekian lama, yaitu tentang daerah istimewa. Selama ini kalau bicara daerah istimewa, tentu kita hanya punya gambaran dasar itu Yogyakarta. Tapi ternyata di Indonesia, sepanjang sejarah kita, itu tidak hanya Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa. Ada 250 daerah istimewa sebenarnya. Tetapi kenapa kemudian hanya Jogja yang diangkat? Nah, nanti itu akan coba kita uraikan secara detail. Kalau tidak bisa di dalam tampilan perdana ini, mungkin di tampilan-tampilan berikutnya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa daerah istimewa ini merupakan sesuatu yang memiliki esensi untuk bangsa ini. Esensinya, sebelum kita bicara ke arah situ, kita perlu bicara secara konstitusional. Dasar hukum daerah istimewa itu diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, dan di 18 huruf B Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen. Pembicaraan tentang pasal 18 tadi itu telah dimulai dalam sidang BPUPKI. BPUPKI, kalau teman-teman ingat lagi pelajaran sejarah kita, bahwa BPUPKI itu adalah singkatan dari Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggotanya ada 60 orang. Ketuanya namanya KRT. KRT itu gelar, singkatan dari gelar ya, Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Rajiman Widyodiningrat. Beliau itu mewakili atau utusan dari daerah istimewa atau Koti Surakarta. Kemudian ada pembahasan yang intensif dilakukan oleh panitia perancangan Undang-Undang Dasar di tanggal 11 Juli tahun 45 yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno dengan anggota ada 18 orang. Dalam panitia tersebut, utusan Jawa Tengah seperti KRT Rajiman Widyodiningrat, GPH Suryo Hadijoyo, KRHA Sosrodiningrat, KRHT Mester Enderhaken Wongsonegoro, dan KRMHT Wuryodiningrat, semuanya berasal dari Koti Surakarta. Sedangkan dari Koti Yogyakarta diwakili oleh BPH Purboyo. Rancangan Undang-Undang Dasar itu kemudian dibawa dalam rapat besar BPUPKI pada tanggal 14 sampai 15 Juli tahun 45. Bisa kita bayangkan diskusi atau pembahasan yang intensif tadi dimulai dari tanggal 11 Juli 45. Kemudian ada rapat besar di tanggal 14 dan tanggal 15. Artinya ada 3 hari tokoh-tokoh kita pada saat itu melakukan pergulatan secara keilmuan. Mereka bertarung secara pemikiran. Mereka sama-sama merumuskan lah. Tentu nuansa perdebatan, ya biasa seperti orang merumuskan sesuatu itu ada pada saat itu. Dan kenapa saya bilang bahwa di situ sangat intensif? Karena bukan 1 hari pembahasan itu, pembahasannya 3 hari. Dan kemudian hasil pembahasan itu dibawa dalam rapat besar
di tanggal 14 dan 15 Juli tahun 45. Dalam rapat tersebut, Profesor Dr. Supomo yang berasal dari Sukoharjo ini sekarang menjadi salah satu kabupaten di Surakarta itu, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, jadi masih wilayah Surakarta ya. Diberi kesempatan untuk menjelaskan secara panjang lebar tentang rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk mengenai pemerintahan daerah. Tentang pemerintahan daerah, Supomo menjelaskan daerah Indonesia itu dibagi atas daerah besar, dan di dalam daerah-daerah yang besar itu ada lagi daerah-daerah kecil. Tapi dengan satu poin yang harus tetap diingat di situ adalah mendasari semua dengan dasar permusyawaratan. Maksud dari mengingat dasar permusyawaratan menurut Supomo, bagaimanapun juga penetapan tentang bentuk pemerintahan daerah tersebut harus berdasarkan atas permusyawaratan. Jadi akan ada juga Dewan Permusyawaratan Daerah. Lagi pula harus diingat hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ada beberapa poin di situ. Jadi yang pertama yang harus diingat adanya kerajaan-kerajaan atau koti-koti baik di Jawa maupun di luar Jawa, dan kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah meskipun dia bukan kerajaan tetapi memiliki status Zelfbestur. Dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, pembicaraan tentang Undang-Undang Dasar masih tetap intensif. Dalam rapat tanggal 18 Agustus tahun 45, masalah Undang-Undang Dasar lama ini dibahas, ini riuh gitu ya, dibicarakan kembali tentang pemerintahan daerah. Jadi ada notulen rapat pada saat itu saya tuangkan secara detail di tesis saya. Jadi teman-teman yang berada di Yogyakarta bisa mencari tesis saya di Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Magister Hukum di Ciditiro. Jadi di situ dalam tesis itu, jadi apa yang kemudian menjadi dialog pada saat rapat itu saya tuangkan di situ. Jadi ya namanya dialog ya, kita bukan hanya bicara tentang apa yang disampaikan, tapi ada intonasi-intonasi. Ya namanya orang bergulat selama sekian hari tidak mungkin datar-datar saja. Intonasi naik turun itu merupakan satu paket di dalam diskusi panjang itu. Itu artinya daerah istimewa pernah dibahas bahkan di dalam rapat-rapat itu, didialogkan secara intensif gitu. Kemudian menyikapi kelahiran Republik Indonesia yang diproklamasikan di tanggal 17 Agustus tahun 45, Sinuwun Pakubuwono XII dan Sri Mangkunegoro VIII mengeluarkan dekret kerajaan yang disebut Maklumat 1 September 45. Jadi maklumat itu isinya sebenarnya menunjukkan ucapan terima kasih kepada Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yang sudah mengeluarkan kalau mau dibahasakan itu piagam kedudukan gitu. Jadi piagam kedudukan di tanggal 19 Agustus tahun 45. Jadi 2 hari setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno itu mengeluarkan piagam kedudukan kepada daerah istimewa Surakarta. Nah, di tesis saya itu juga saya lampirkan juga tentang piagam kedudukan ini. Jadi piagam kedudukan tersebut merupakan pengakuan dan penetapan resmi pemerintah Republik Indonesia atas negeri Surakarta Hadiningrat sebagai daerah berpemerintahan asli, yang otomatis daerah berpemerintahan asli seperti saya bilang tadi di awal itu merupakan bahasa, sebenarnya bahasa untuk daerah istimewa itu. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi,
kalau kita perhatikan dari tanggal gitu ya, Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 45, kemudian Soekarno dalam kapasitas sebagai presiden mengeluarkan piagam kedudukan di tanggal 19 Agustus tahun 45. Jadi ada jeda waktu 2 hari. Kemudian itu disambut baik oleh Pakubono XII dengan mengeluarkan surat tadi berupa piagam juga. Piagam itu di tanggal 1 September itu. Kalau menilik dari tanggal dikeluarkannya maklumat tadi, dapat dikatakan bahwa maklumat dari Pakubono XII itu dikeluarkan lebih awal dari maklumat sejenis. Jadi tanggal 1 September itu tentu lebih awal daripada ada maklumat yang dikeluarkan di bulan September juga. Nah, itu yang dikeluarkan kepada daerah istimewa Yogyakarta. Jadi maklumat sejenis dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII di tanggal 5 September. Jadi 4 hari Solo Surakarta itu lebih awal daripada Jogja. Kemudian kita masuk lagi di masa undang-undang pertama Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia di awal kemerdekaan memiliki komitmen dan sikap yang konsisten untuk mengakui keberadaan daerah yang bersifat istimewa, sebagaimana diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Komitmen dan konsistensi pemerintah Indonesia tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 di tanggal 23 November tahun 45 tentang peraturan kedudukan Komite Nasional Daerah. Dalam pasal satunya itu dinyatakan bahwa Komite Nasional Daerah diadakan kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta, di Karesidenan, di kota berotonomi, kabupaten dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan dalam penjelasan dinyatakan tentang Yogyakarta dan Surakarta, dalam surat pengantar rancangan undang-undang tersebut diterangkan ketika merundingkan rancangan tersebut, Badan Pekerja Pusat tidak memiliki gambaran yang jelas. Jika begitu sebenarnya yang bisa kita pahamin bahwa perlu untuk dibuat ada aturan tersendiri gitu. Badan Pekerja bersedia menerima untuk membicarakan rancangan undang-undang mengenai daerah tersebut. Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tadi, dapat digarisbawahi bahwa pembentukan Komite Nasional Daerah dibentuk di semua karesidenan, di kota otonom, di kabupaten dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri, kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Jadi sudah ada pengkhususan di situ. Tentang kedudukan daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta, Badan Pekerja Pusat tidak memiliki gambaran yang jelas dan bersedia membicarakan undang-undang tersebut secara tersendiri sebenarnya. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tadi, pada tanggal 27 November tahun 45, jadi kalau kita lihat lagi ada selisih 4 hari ya. Undang-undang itu diterbitkan tanggal 23 November tahun 45, tapi tanggal 27 November tahun 45 dibentuk lagi Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta. Ingat, 23 November 45, Undang-Undang 1 tahun 45 itu keluar atau diundangkan. Di tanggal 27 November tahun 45 dibentuk Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta yang bertugas menyusun peraturan tentang Daerah Istimewa Surakarta. Peraturan Daerah Istimewa Surakarta itu dibahas oleh pihak Keraton, Kasunanan, dan Mangkunegaran dengan 27 organisasi di Surakarta, baik Laskar Rakyat, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik,
itu membahas itu secara intensif juga. Jadi peraturan daerah istimewa Surakarta itu meliputi beberapa hal itu. Satu, mempertahankan kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa. Dua, kekuasaan daerah istimewa Surakarta harus lebih luas dari masa penjajahan, yaitu dengan meniadakan gubernur pada masa kolonial, jadi pada masa kolonial Belanda gitu ya, dan tiokan di masa Jepang, dan komisaris tinggi pada masa Republik Indonesia. Tiga, urusan pemerintahan langsung di bawah pemerintah pusat, jadi sifatnya itu langsung gitu, dari Surakarta ke pemerintah pusat. Empat, memperhatikan kedaulatan rakyat dengan arti mengakomodasikan aliran-aliran dalam masyarakat, dan daerah istimewa Surakarta memberikan manfaat bagi masyarakat Surakarta. 5. Adanya persatuan antar pihak Kasunanan dan Mangkunegaran dalam menjalankan daerah istimewa Surakarta. Itu di tahun 45. Kita masuk di tahun 46. Jadi di tahun 46 itu terjadi instabilitas politik di wilayah daerah istimewa Surakarta. Jadi instabilitas kita sebut aja kegaduhan politik itu terjadi di tahun 46, yaitu dimotori oleh kaum oposisi terhadap pemerintahan RI. Jadi kita tidak boleh lupa juga bahwa Indonesia itu pernah ibu kota negaranya sebelum menetap sekarang di Jakarta pernah di Yogyakarta. Jadi ibu kota negara itu ada di Yogyakarta, kemudian daerah yang cukup strategis untuk melakukan perlawanan terhadap Indonesia yang waktu itu ibu kotanya di Yogyakarta ya di Surakarta. Jadi kalau ada gerakan, ada perlawanan, itu di standby kan semua itu di Surakarta. Perdana Menteri Sultan Syahrir dan beberapa pejabat pemerintah daerah istimewa Surakarta saat itu sempat diculik. Dan oleh pemerintah saat itu Surakarta dinyatakan sebagai kondisi darurat. Menghadapi pergolakan di Surakarta itu, pemerintah kemudian mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 16 garing SD tahun 46 di tanggal 15 Juli tahun 46 tentang pemerintah di daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta. Saya ulang, penetapan pemerintah itu nomornya nomor 16 garing SD tahun 46. Saya mencoba membuka literatur, bertanya kepada beberapa tokoh-tokoh apa sebenarnya makna SD gitu ya. Di penomoran tadi 16 garing SD tahun 46. Ternyata SD ini maknanya situasi darurat. Nah, kenapa tadi saya coba untuk tekankan tentang instabilitas tadi? Itulah yang kemudian menjadi dasar dalam penomoran penetapan pemerintah tadi menggunakan penomoran itu ada tulisan SD tadi ya. Jadi karena ada kegaduhan, instabilitas politik, situasi darurat gitu. Jadi penomoran tadi 16 garing situasi darurat tahun 46 itu dikeluarkan. Dalam penetapan pemerintah tersebut, daerah istimewa Surakarta yang bersifat istimewa sementara waktu dipandang sebagai karesidenan. Daerah istimewa Surakarta kemudian karena ada instabilitas politik pada saat itu, di mana ada kaum oposisi yang ingin menyerang Indonesia di Yogyakarta, itu menstandbykan gerakannya, menstandbykan perlawanannya. Jadi ada banyak kegiatan yang dilakukan kaum oposisi pada saat itu di Surakarta. Itu mengakibatkan adanya situasi yang darurat gitu. Jadi daerah istimewa Surakarta sementara waktu karena ada situasi darurat tadi dipandang sebagai karesidenan. Karena kenapa? Ya karena status keistimewaan itu tentu tidak bisa berjalan gitu. Karena ada situasi darurat pada saat itu. Apalagi ini kan awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dalam angka 2 atau diktum kedua, penetapan pemerintah nomor 16 garing SD tahun 46 itu juga berisi janji pemerintah
terhadap rencana membuat undang-undang untuk daerah istimewa Surakarta. Jadi kalau isi lengkapnya dari penetapan pemerintah nomor 16/SD tahun 46 tadi, isinya itu sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran ditetapkan dengan undang-undang, itu kalau perlu dipertegas dulu ya. Satu, bahasa tadi ditetapkan dengan undang-undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu, itu poin kedua. Jadi setelah tadi itu ada di bahasa ada redaksi ditetapkan dengan undang-undang, redaksi selanjutnya untuk sementara waktu, gitu ya, dipandang sebagai karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen yang memiliki segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang residen di Jawa dan Madura dan luar daerah Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan di angka kelima mengamanatkan pemerintah di daerah Surakarta dan Yogyakarta langsung di bawah pimpinan pemerintah pusat. Itu sedikit gambaran tentang situasi pada saat itu. Jadi 1946 terjadi pergolakan yang cukup membuat kegaduhan gitu ya pada saat itu, pergolakan itu. Kemudian kita bergeser sedikit ke tahun 48. Di tahun 48 ini lahirlah Undang-Undang nomor 22 tahun 48 yang kita kenal itu dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Jadi Undang-Undang nomor 22 tahun 48 ini adalah pelaksanaan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 48, kedudukan daerah yang bersifat istimewa itu diatur di dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, pasal 18 ayat 5 dan 6, serta di dalam pasal 19. Ya, saya ulangi, diatur di dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, pasal 18 ayat 5 dan ayat 6, serta di pasal 19. Jadi dari penyampaian yang saya sampaikan tadi, kita sedikit banyak seharusnya dapat gambaran bahwa kedudukan daerah istimewa Surakarta itu dijamin oleh konstitusi sejak pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar tahun 45 oleh BPUPKI maupun PPKI. Keberadaan daerah istimewa kemudian diatur di dalam pasal 18. Kedudukan daerah istimewa akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Perhatikan. Jadi tadi ada janji ya, karena sementara waktu, karena situasi darurat, daerah istimewa Surakarta status keistimewaannya itu dipandang sebatas karesidenan. Tapi itu tadi ada redaksi sementara waktu. Nah, artinya sementara waktu ini sementara diendapkan, suatu saat itu akan dikembalikan. Kemudian akan ditetapkan dengan undang-undang gitu. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya janji secara hukum dan politik tadi itu tidak terpenuhi gitu. Sejak awal kemerdekaan, berdasarkan konstitusi ada 2 daerah yang diakui, yaitu pertama Surakarta yang kalau dilihat maklumat itu lebih awal 4 hari daripada Yogyakarta ya. Kedudukan kedua daerah istimewa tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut dalam putusan PPKI tertanggal 19 Agustus tahun 45. Di Undang-Undang nomor 1 tahun 45, penetapan pemerintah nomor 16/SD tahun 46, dan Undang-Undang nomor 22 tahun 48 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan penetapan pemerintah nomor 16/SD tahun 46, kedudukan daerah istimewa Surakarta akan diatur dengan undang-undang. Demikian pula dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 48 yang mengatakan daerah istimewa berkedudukan setingkat dengan provinsi, kabupaten, atau desa yang pembentukannya diatur dengan undang-undang. Tapi sampai sekarang janji pemerintah saat itu ya untuk mengatur daerah istimewa Surakarta menggunakan undang-undang, kemudian setingkat provinsi, itu malah
tidak terlaksana. Ya kalau kita mau bilang celakanya atau parahnya itu, janji itu sudah tidak terpenuhi, tetapi di tahun 50 berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Jawa Tengah yang dikeluarkan di bulan Agustus tahun 50, Daerah Istimewa Surakarta malah dimasukkan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Bisa dibayangkan ya, ada janji untuk membuatkan satu landasan hukum kuat Daerah Istimewa Surakarta, undang-undang sendiri, bentuk Daerah Istimewa Surakarta itu dibuat setingkat provinsi yang alur komunikasinya langsung kepada pemerintah pusat, tapi ternyata malah dimasukkan sebatas karesidenan untuk menjadi bagian yang integral dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi berdasarkan tadi ada uraian-uraian yang melahirkan satu analisa secara hukum ya, yang sudah saya buat. Poin pertama bahwa pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang memasukkan karesidenan Surakarta dan sekaligus menghapus Surakarta sebagai daerah istimewa itu berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 50, yaitu Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, bahwa sebagai dasar hukum dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 50, Undang-Undang Pembentukan Jawa Tengah itu berdasar Undang-Undang nomor 22 tahun 48 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini yang menarik, poin kedua ini. Nah, sejauh mana menariknya nanti saya coba uraikan sedikit. Di poin ketiga, bahwa di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 48 yang merupakan induk dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya, tidak ada satu pasal dan satu ayat pun yang memerintahkan pencaplokan karesidenan Surakarta, atau itu pencaplokan itu bahasa ini ya, bahasa saya itu. Jadi tidak ada satu ayat pun atau satu pasal pun yang memerintahkan karesidenan Surakarta itu harus masuk di Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga tidak ada satu pasal dan satu ayat pun yang menyatakan adanya penghapusan status istimewa untuk Surakarta. Sahabat-sahabat sekalian bisa membayangkan, Undang-Undang Pembentukan Jawa Tengah itu Undang-Undang nomor 10 tahun 50 tentu harus punya cantelan hukum untuk kenapa undang-undang itu harus lahir gitu ya. Cantelan hukumnya adalah ada undang-undang induk, undang-undang pokok pemerintahan daerah itu Undang-Undang nomor 22 tahun 48. Di Undang-Undang nomor 10 tahun 50 yang merupakan Undang-Undang Pembentukan Jawa Tengah, Surakarta dimasukkan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Tapi ternyata di Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah itu tidak pernah mengamanatkan untuk menghapus status daerah istimewa, tidak pernah juga mengamanatkan bahwa Surakarta itu dimasukkan dalam Jawa Tengah. Nah, ini kok bisa ucuk-ucuk Undang-Undang nomor 10 tahun 50 itu membuat Surakarta itu tiba-tiba masuk di Jawa Tengah. Nah, ini tanda tanya. Bahwa setelah melakukan studi literatur, saya menemukan fakta menarik bahwa baik Undang-Undang nomor 22 tahun 48 yaitu Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang nomor 10 tahun 50 Undang-Undang Pembentukan Jawa Tengah, tidak ada satu ayat atau satu pasal pun yang menyatakan pencabutan atau yang menyatakan tidak berlakunya penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 46 tentang pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta. Nah, tadi ada poin penting di penetapan pemerintah nomor 16 SD itu, bahwa untuk sementara waktu. Jadi ada redaksi untuk sementara waktu. Namanya untuk sementara waktu ini kan sementara waktu diendapkan, kemudian akan dikembalikan lagi statusnya. Jadi untuk sementara waktu daerah istimewa itu dipandang sebagai karesidenan. Nah, poin selanjutnya yang urgen dari penetapan pemerintah tadi, ada janji untuk membuatkan undang-undang. Bayangkan ya, pelan-pelan. Jadi untuk sementara waktu daerah istimewa dipandang sebagai karesidenan, kemudian dijanjikan untuk dibentuk undang-undang.
sampai sekarang undang-undang itu ternyata tidak ada. Nah, kalau undang-undang ini ternyata ada, maka undang-undang tersebut tentu sama juga dengan undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Jadi undang-undang itu mempertegas posisi bahwa daerah istimewa Surakarta ini adalah setingkat provinsi yang alur komunikasinya dengan pemerintah pusat itu langsung, gitu. Bahwa di dalam diktum kedua penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 46 tentang pemerintahan daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta secara tegas menyebutkan bahwa susunan pemerintah daerah, Kasunanan dan Mangkunegaran akan ditetapkan dengan undang-undang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan demikian sangat jelas tidak ada perintah untuk menghapus atau menggabungkan dengan Jawa Tengah. Ya. Coba kita pelan-pelan dulu, bahwa di penetapan pemerintah nomor 16 SD itu karena belum pernah dihapus penetapan pemerintah itu, maka sampai sekarang harusnya berlaku, gitu ya. Itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 48 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Pembentukan Jawa Tengah, Undang-Undang 10 tahun 50. Jadi kontradiksi sebenarnya. Ini fakta hukum sebenarnya, kontradiksi. Karena di undang-undang tadi seperti yang saya sebutkan, di dua undang-undang, baik undang-undang pembentukan Jawa Tengah maupun undang-undang pokok pemerintahan daerah, tidak ada satu pasal dan satu ayat pun yang menyatakan pencabutan dan menyatakan tidak berlaku penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 46. Di mana di dalam diktum kedua penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 46 tentang pemerintahan di daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta secara tegas menyebutkan susunan pemerintahan, Kasunanan dan Mangkunegaran akan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan jelas bahwa ketika penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 46 itu tidak dihapus atau tidak pernah dinyatakan untuk dicabut, maka dia masih berlaku, gitu. Tapi ternyata, ya saya ulang terus, Undang-Undang Pembentukan Jawa Tengah maupun Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah itu bertabrakan, gitu, dengan penetapan pemerintah yang tidak pernah dicabut ini. Pertanyaannya, mana lebih duluan? Antara penetapan pemerintah tahun 46 atau Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Jawa Tengah? Ya tentu yang lebih awal itu adalah penetapan pemerintah nomor 16 tahun 46. Logika dasarnya adalah tentu ketika tidak pernah diamanatkan untuk dicabut atau dibekukan atau apapun lah, itu tentu tidak bisa tiba-tiba ada undang-undang baru yang mencabut itu, gitu. Nah, ini malah menjadi permasalahan, gitu ya. Permasalahan ini ketika tidak dikelirkan akan menjadi warisan masalah tentunya. Oke, dari itu semua kita coba rumuskan beberapa poin. 1. Bahwa penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 46 tentang pemerintahan di daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta sampai saat ini belum pernah dicabut. Oleh karena itu, eksistensi Surakarta sebagai daerah istimewa itu sah menurut hukum. Sekali lagi, sah menurut hukum. 2. Bahwa penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 46 tentang pemerintahan di daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pasal 18 secara tegas mengakui daerah-daerah yang bersifat istimewa. Oleh karena itu, penetapan pemerintah tersebut sangat sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, status keistimewaan Surakarta adalah konstitusional, sehingga penggabungan Karesidenan Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan penghapusan daerah keistimewaan Surakarta itu menjadi inkonstitusional. 3. Bahwa undang-undang tentang pemerintahan daerah yang diberlakukan setelah Undang-Undang
Pokok Pemerintahan Daerah nomor 22 tahun 48 hingga Undang-Undang Pemerintahan Daerah terakhir sekarang. Jadi ya setelah dilakukan perubahan berkali-kali gitu ya, juga tidak ditemukan satu pasal dan satu ayat pun yang menyatakan pencabutan atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan pemerintah nomor 16/SD tahun 46 tentang pemerintahan di daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta. 4. Bahwa eksistensi dari daerah istimewa juga ditegaskan di dalam pasal 18 huruf B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 5. Bahwa dengan demikian Undang-Undang tahun 1950 adalah bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum amandemen maupun di pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Nah, ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, cara berjuangnya bagaimana? Ya kita melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Semoga paparan saya ini menjadi pemantik diskusi kita untuk menghangatkan komunikasi warga negara bahwa ada sejarah yang harus diluruskan. Sejarah ini bukan sebatas sejarah tentang tokoh-tokoh, tetapi sejarah tentang daerah, sejarah tentang konstitusi kita. Ketika sejarah ini tidak diluruskan, maka akan menjadi warisan masalah bagi generasi kita yang akan datang. Untuk itu, kalau ada masukan, ada tanggapan dari sahabat-sahabat sekalian, silahkan mengisi kolom komentar di bawah ini. Saya yakin dan percaya bahwa setelah didengar uraian saya ini, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang nyinyir. Jadi silahkan saja nyinyir, marah, kecewa, tapi tolong didasari dengan bukti-bukti yang otentik. Kalau bisa, ada landasan hukumnya. Nah, kalau landasan hukum itu ada, silahkan bisa hubungi saya melalui atau tulis di kolom komentar. Kapan kita agendakan, kita diskusi bersama tentang ini. Jadi tentu dengan membawa dokumen-dokumen hukum juga ya, sehingga kita bisa lebih objektif. Nah, untuk apa? Untuk kembali menghangatkan perbincangan antar warga negara, supaya ke depan kita tidak mewariskan masalah gitu ya. Kita bisa lihat sekarang ini kan banyak tuntutan masyarakat bahwa harus menyelesaikan masalah masa lalu. Karena apa? Masalah masa lalu ketika tidak diselesaikan maka akan menjadi masalah untuk sekarang dan masa depan. Begitu juga untuk daerah istimewa Surakarta. Kalau tidak diselesaikan, tidak diluruskan sejarah ini, maka akan menjadi masalah. Saya bukan orang asli Surakarta atau bukan orang asli Solo. Saya asli dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Surakarta. Tetapi karena ini adalah persoalan berbangsa kita, persoalan bernegara kita, maka saya yang berada sekarang domisili di Jakarta, tapi saya asli dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian berbicara tentang Surakarta, sedikit banyak orang mengatakan, wah ini pesanan, ini bayaran. Bukan. Ini adalah persoalan kita bersama. Jadi ketika ini sudah saya angkat dalam tesis, sudah diuji ya, dan hasil ujian itu membuat saya disematkan gelar sebagai seorang magister hukum, maka silahkan teman-teman yang kemudian ingin membantah apa yang telah saya sampaikan tadi, yang sebelumnya itu sudah diuji secara akademik, silahkan, tapi saya mohon kuatkan dengan bukti sehingga kita bisa berdiskusinya tuh enak gitu. Misalkan teman-teman membantah, ini buktinya mana? Nanti saya tentu akan meluruskan dengan dengan bukti yang saya miliki gitu. Tentunya itu kembali lagi seperti yang saya sampaikan akan menghangatkan diskusi kita sebagai warga negara. Kita tidak perlu gontok-gontokan. Meluruskan sejarah itu kan tidak perlu dengan ribut-ribut. Tapi meluruskan sejarah itu cukup dengan kepala dingin,
cukup dengan hadirkan bukti, cukup dengan berdebat secara alot. Seperti penjelasan sebelumnya tadi, diskusi atau pembahasan intensif tentang dasar negara itu dilakukan para tokoh-tokoh kita 3 hari 3 malam. Pagi, siang, sore, malam mereka bergulat tentang itu, menghadirkan bukti, kemudian menghadirkan pemahaman-pemahaman, pandangan-pandangan mereka gitu. Nah, ternyata itu kemudian melahirkan Indonesia. Nah, saya berharap ke depan pergulatan-pergulatan seperti itu bisa kembali disegarkan, kembali kita lakukan, sehingga Indonesia masa yang akan datang itu bisa kita rumuskan mulai saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu mendengarkan. Kalau ada masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa untuk postingan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.